Hari ini kita masuk ke materi pertemuan keempat ya, linguistic relativism di dalam manajemen accounting. Seperti yang sudah kalian pelajari di minggu lalu tentang nature of control process. Nah, di chapter ini kita belajar lebih jauh tentang yang namanya linguistic relativism. Saya izin share screen ya. Oke, di chapter ini kita akan masuk ke dalam linguistic relativism in management accounting. Kalau yang minggu lalu tentang bagaimana pengendalian itu terjadi di dalam perusahaan. Nah, di chapter ini bagaimana nanti budaya itu terbentuk dari suatu bahasa. Dan bahasa ini nantinya akan mempengaruhi yang namanya kognitif. Dan pada akhirnya nanti akan pengaruhi pengambilan keputusan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan asisten saya. Ya. Ini namanya Ara. Ya. Halo, nama saya Ara. Saya adalah asisten virtual akuntansi keperilakuan. Saya akan membantu teman-teman belajar selama 1 semester di kelas ini. Nah, itu tadi si virtual Ara. Ya. Virtual Ara ini nanti akan membantu saya di dalam melakukan penjelasan selama satu sesi kita pada hari ini. Nah, masuk ke dalam materinya. Akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi sendiri itu menjadi suatu yang namanya bahasa bisnis. Mengapa akuntansi ini menjadi suatu bahasa? Leksikal ini terdiri dari simbol-simbol. Jadi ketika kalian membuat laporan keuangan, kita melakukan debit kredit, simbol-simbol berupa mata uang. Nah, itu adalah karakter leksikal. Sedangkan karakter gramatikal itu terdiri dari yang namanya susunan atau aturan. Jadi ketika Anda membuat laporan keuangan, itu nanti sudah terstruktur. Nah, di dalam akuntansi sendiri ada 3 tesis. Yang pertama relativisme linguistik, yang kedua sosiolinguistik, dan yang ketiga adalah bilingual. Apa itu relativisme linguistik? Nah, ini saya akan meminta asisten saya bernama Ara untuk menjelaskan apa itu relativisme linguistik. Pada hari ini, kita akan membahas tentang hipotesis Sapir-Whorf. Sapir-Whorf membuat teori relativitas linguistik. Dalam teori relativitas linguistik milik Sapir-Whorf menjelaskan adanya hubungan antara bahasa, kognitif, dan budaya dalam masyarakat. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara terus-menerus dengan suatu struktur dan pola. Bahasa yang digunakan mencerminkan cara berpikir orang tersebut. Seperti bahasa Batak, tidak terlepas dari nilai sosial budaya Batak dan cara berpikir orang Batak. Sedangkan bahasa Jawa mencerminkan nilai-nilai dan budaya bahasa Jawa yang halus dan pelan, serta cara berpikir orang Jawa yang tenang. Sapir-Whorf menuturkan bahwa kompleksitas suatu bahasa akan menyebabkan kompleksitas cara orang tersebut untuk berpikir. Semakin kompleks struktur bahasa, maka semakin kompleks cara orang tersebut berpikir. Sekian penjelasan dari Ara, sampai bertemu di penjelasan berikutnya. Oke, agaknya tadi penjelasan dari Ara cukup jelas ya, apa itu relativisme linguistik dari Sapir-Whorf, dari hipotesis Sapir-Whorf. Nah, yang sekarang adalah sosiolinguistik. Bagaimana bahasa itu terbentuk dari hasil sosial. Nah, perbedaan kelas sosial itu juga akan mengakibatkan perbedaan bahasa. Perbedaan peran dan status dari pembuat laporan keuangan dan pengguna itu nantinya akan mengakibatkan yang namanya perbedaan persepsi dari hasil laporan keuangan. Nah, yang terakhir adalah bilingual. Bilingual ini adalah ada macam-macam bahasa. Jadi ini adalah penekanan dari hipotesis Sapir-Whorf, di mana bahasa itu ada lebih dari satu, sehingga ada berbagai bahasa yang nantinya adalah cerminan dari berbagai budaya. Saya punya quiz yang bisa kalian mainkan. Saya akan share
linknya di kolom komentar ya, di kolom chat untuk kalian coba mainkan. Oke, silakan untuk dibuka linknya. Gimana, Ra? Susah nggak? Susah, Bu, tapi seru. Hati-hati ya, nabrak awannya nanti mati. Ya. Skornya 2. Oh not guys. Gimana, Yohan? Bisa nggak? Bisa Bu. Wih, benar Bu, benar 1 Bu. Wih. Ini kombinasi antara ketangkasan dan kecermatan. Iya Bu, ini Bu. Baca soal harus digerak-gerakin Bu. Atas ke bawah. Waduh, mati seorang dua. Aduh. Gimana, Chan? Ketabrak awannya? Iya Bu, saya kira itu jawaban yang benar Bu. Saya lupa. Bisa, Chan? Iya Bu, ini keberuntungan Bu. Ada faktor bejo. Orang cara komunikasi. Aduh. Wah, pokoknya 4. Katanya nilai tertinggi oleh Chandra ya ini. Oke, gimana untuk kuisnya tadi? Ya, cukup menantang dan agak susah sih untuk gerakin pesawatnya. Seru, Bu. Mati fokus Bu. Itu membutuhkan ketangkasan. Nah, besok minggu depan giliran kalian yang presentasi. Nah, saya mau presentasi kalian adalah presentasi yang menarik. Di daftar saya ada Chandra. Nah, Chandra ini nanti akan dinilai oleh Lelian dan Yohan. Jadi yang menilai bukan saya, melainkan adalah Lelian dan Yohan. Itu ya Chandra. Pastikan Anda buat dengan bagus untuk minggu depan. Kalau begitu, sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri kelas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk presensi. Jaga kesehatan.